Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bertemu di masjid ini. Kita memohon semoga kemudahan kita datang ke masjid ini menjadi sebuah sebab Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ternyata salah satu jalan dimudahkan ke surga adalah belajar ilmu agama. Dan orang-orang yang dimudahkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang Allah pilih. Ada orang yang Allah mudahkan bagi dia dunia, dilapangkan dunianya. Ada orang yang dilapangkan jabatannya. Ada orang yang dilapangkan tentang keterkenalannya. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan salah satu orang yang Allah mudahkan masuk ke dalam surga Allah adalah orang yang belajar ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kita. Insyaallah hari ini kita akan bicara apa judulnya? Pak Dedi, Pak Arif, Yang akan datang. Dia akan datang. Siapa yang datang, Pak Dedi? Oh, Ramadan. Ini dianya kembali kemana ini? Tapi yang pasti, kalau dianya kembali kepada kematian, kematian pasti datang. Datang nggak kematian? Pasti nggak? Siapa yang mau kabur dari kematian? Gak ada, berarti udah berani mati. Kabur gak berani, mati gak berani, Ustaz. Ya, itu kita. Kita akan bicara tentang Ramadan. Allah tahu kita ini lemah. Allah tahu kita ini banyak dosa. Dan Allah tahu kita ini terbatas dalam ibadah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membebani kita ibadah dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi Allah tetap mau kita orang yang menjadi mulia dengan amalan. Allah pengen kita tinggi derajatnya, tapi Allah tahu kita ini terbatas tenaganya. Allah pengen kita ini banyak pahalanya, tapi Allah tahu kita ini lemah. Maka dari itu Allah tidak memberatkan kita dengan amalan yang kita tidak mampu, tapi Allah mudahkan amalan yang dengan amalan itu Allah muliakan kita. Ada nggak yang mampu ibadah nggak berhenti ibadah setahun?
Hah? Enggak Ustaz, sebulan aja ada liburnya saya. Iya, perempuan. Ada enggak yang mampu ibadah 1000 bulan? Enggak ada Ustaz. Tapi Allah mau kita dicatat sebagai orang yang ibadah 1000 bulan. Solusinya bagaimana? Solusinya Allah jadikan satu waktu kalau kita ibadah bagaikan 1000 bulan. Bukan kitanya yang dibebani, tapi Allah yang Maha Pemurah yang memberikan kesempatan kepada kita. Jadi Ramadan itu sebenarnya adalah sedekah Allah untuk kita. Kemurahan Allah untuk kita agar kita dapat kebaikan yang lebih banyak. Bukan Allah butuh ibadah kita. Kita puasa, kita nggak puasa, kita sholat, kita nggak sholat, kita sedekah atau nggak sedekah, Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kuasa. Kalau seandainya, naudzubillah, seluruh umat ini tidak ada yang ibadah kepada Allah, tetap Allah maha kuasa. Jadi, beribadah di bulan Ramadan dan kesempatan kebaikan di bulan Ramadan itu adalah kebaikan Allah untuk kita. Apa? Kebaikan Allah untuk kita. Jangan kita menganggap adanya Ramadan ini membebani kita. Bagi mereka yang menganggap Ramadan itu membebani dia, berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Allah malah dia anggap sebagai beban. Tapi orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal agama Allah dan kebaikan Allah dan mengerti tentang arti kehidupan, tahu Ramadan ini ternyata cara Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pemurah, memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan apa yang diberikan? Banyak kesempatan yang diberikan yang belum tentu kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Maka dari ini kita akan menyebutkan beberapa perkara, terutama tentang keutamaan Ramadan. Setelah itu kita akan berbicara tentang apa yang kita persiapkan sebelum datang Ramadan, kemudian apa yang kita fokuskan ketika Ramadan. Tentu banyak sekali, saya yakin teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, banyak sekali keutamaan Ramadan yang telah dipahami. Tapi tentu Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semakin baik imannya, semakin baik pula peringatan itu untuk dia. Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkaitkan kerugian dan kebangkrutan itu semata-mata hanya dengan uang. Tapi Allah mengkaitkan kerugian dan kebangkrutan itu dengan kesempatan, dengan waktu. Maka Allah mengatakan di dalam Quran, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Demi kesempatan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kapan mereka rugi? Ketika tidak memanfaatkan kesempatan sebesar-besarnya. Termasuk kesempatan hidup, kesempatan amal soleh, kesempatan Ramadan, kesempatan taubat. Masih punya kesempatan mohon ampun, nggak dipakai. Padahal kalau dia nggak diampuni, dia akan menjadi orang yang paling rugi. Maka mukmin, dia mengerti kesempatan itu adalah nikmat Allah yang besar. Kesempatan sehat sebelum datang waktu sakit. Kesempatan hidup sebelum datang mati. Kesempatan lapang sebelum datang sempit. Kesempatan muda sebelum datang tua. Itu kesempatan. Bahkan di yaumul qiyamah tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sampai ditanya tentang kesempatan itu. Maka
Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di Ramadan, itu adalah hadiah dan rizki yang paling besar. Karena dengan Ramadan dan kesempatan ibadah Ramadan, seorang akan mengumpulkan banyak kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, ini sering hadis yang kita ulang-ulang. Rasulullah ketika ditanya orang yang terbaik siapa? Rasulullah berkata, orang yang terbaik yang panjang umurnya dan banyak pahalanya. Orang yang terjelek siapa? Orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Ramadan itu adalah waktu yang Allah berikan untuk tambah amal kita. Maka orang yang bertemu Ramadan lalu bertambah amal solehnya, bertambah pahalanya, itu orang beruntung. Orang yang bertemu Ramadan tapi semakin bertemu Ramadan semakin tambah dosanya, itu orang yang celaka, kata Jibril. Memang ada orang yang ketemu Ramadan semakin ketemu tambah dosanya semakin banyak. Ada tidak? Banyak. Semakin ketemu Ramadan semakin gak puasa, semakin nabung dosa, itu namanya. Maka hidup manusia itu cuma dua yang dia tabungkan sebenarnya. Pertama, dia nabung kebaikan, atau yang kedua, dia menabung kejelekan. Kalau orang yang dikasih usia, dikasih umur, setiap hari sholat, setiap hari zikir, setiap hari baca Quran, atau melakukan amalan-amalan yang dia mampu, maka semakin tambah hari, semakin banyak pahala yang dia tabungin, dia celengin. Tapi kalau ada orang semakin tambah umurnya, ketika dia umur 13 tahun, dia belum ditanya tentang dosa karena belum balik. Oke, belum balik, jadi perbuatannya sehari-hari tidak ada dosanya. Begitu 15 tahun, dia sudah mulai balik, berarti sudah tanggung jawab terhadap dosanya. 15 tahun dia nggak sholat, di umur 15 tahun nggak sholat, dosa. 16 tahun nggak sholat, tambah dosa. 17 tahun nggak sholat, tambah dosa. Bahkan dikasih usia sampai usia 40 tahun nggak sholat, ya subhanallah. Berarti 15 tahun lebih, atau bahkan daripada itu 20 tahun lebih, apa yang dia celengin? Dosa. Hari ini dia nggak sholat, dia dapat nerakanya segini. Besok tambah nggak sholat, tambah dalam nerakanya. Jadi semakin tambah hidup, semakin dalam dosanya. Itu rugi nggak? Rugi. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang semakin hidup, semakin naik derajatnya. Semakin hidup, semakin pahalanya banyak. Itulah orang yang akan ketemu Ramadan. Maka hadis, ada seorang pemuda yang masuk surga lebih dahulu dibanding mujahid fisabilillah. Dia punya teman, bareng sama temannya jihad fisabilillah. Temannya meninggal, dia tidak meninggal. Dia masih hidup 3 tahun setelahnya. Tapi ternyata sahabat lain mimpi orang yang terakhir ini, atau yang hidup 3 tahun setelahnya ini, tiba-tiba ketika dimimpikan masuk surga lebih dahulu dibanding yang mati syahid. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa itu yang matinya di kasur, meninggal di kasur, bukan jihad, tapi kok bisa masuk surga duluan dibanding yang syahid? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah dia meninggal belakangan, tapi sholatnya tambah, puasanya tambah, amal solehnya tambah. Berarti semakin bertambah usianya, semakin dapat pahala dari Allah. Dan Ramadan ini adalah kesempatan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau umpamakan, ibu, kalau ibu disuruh masuk ke toko emas, dikasih waktu 30 menit, ambil sesuka ibu, kalap nggak? Ada orang yang disuruh masuk 30 menit, entar dat santai dat, masih 10 menit, entar dulu aja, masih ada waktu 20 menit. Ambil, mumpung waktu 30 menit, santai aja, nanti juga ada waktu lagi. Ibu bilang apa? Orang ini bilang, kalau ketemu orang kayak gini, ibu mau bilang apa? Bego amat sih orang, ya Allah. Dia sekarang kita bilang, dia dapat apa?
emas. Emas, Ustaz. Ya kan? Orang yang Ramadan bukan dapat emas, dapat surga dari Allah. Mana yang lebih mahal? Surga lah. Emas, seandainya kita dapat emas, tapi nggak ada nasi, nggak ada air, nggak ada minum, orang jual tuh emas nggak laku. Orang cari air dan minum. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ketika Rasul berbicara tentang ibadah dan nilai ibadah di sisi Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ini nilai ibadah di sisi Rasulullah ya. Kata Rasulullah SAW, raka'atai duha, raka'atul fajr, khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sunnah salat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sunnah 2 rakaat waktu fajar. Bagi Rasulullah sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi kalau diketemukan dengan Ramadan yang 30 hari. Yang setiap waktunya ada pahala. Maka ini adalah panen pahala bagi seorang mukmin. Bukan saja panen pahala, Ramadan adalah tempat panennya digugurkan dosa. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Kataballahu alaikum siyamah, wa fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairuha faqad hurim. Kata Rasulullah SAW, telah datang bagi kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah wajibkan pada kalian berpuasa. Di bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para syaitan, dan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan tersebut, maka telah diharamkan. Rasulullah nggak menyebutkan telah diharamkan dari apa, tapi bisa dipahami barang siapa yang diharamkan beramal soleh, artinya tidak bisa beramal soleh di bulan tersebut, maka itu tanda Allah haramkan bagi dia surga. Bagaimana kok bisa dipahami seperti itu? Kalau seandainya Ramadan yang Allah sudah mengobral rahmatnya, membentangkan ampunannya, memurahkan pemberiannya, Allah lipat gandakan pahala bahkan ibadah bagaikan 1000 bulan, dia nggak tergerak untuk ibadah, maka sangat mungkin di luar Ramadan dia tidak akan bisa menjadi baik. Kalau ganjaran yang begitu besar tidak menggerakkan jiwa, bagaimana lagi kalau di luar bulan tersebut? Ya, contoh segini deh, saya contohkan lagi. Ada orang, ya, kita bilang sama dia, kamu mau nggak saya kasih duit untuk tawaran sekali ini saja? Apa tawarannya? Saya kasih kamu duit 100 juta. Permintaannya apa? Permintaannya kamu pakai jilbab. Dia bilang, nggak mau. Lah kalau 100 juta aja nggak mau ditawarin pakai jilbab, apalagi besok-besok ditawarin 100.000, nggak bakalan mau. Lah maksudnya begitu pula orang yang udah ditawarin surga di Ramadan, ditawarin pahala 1000 kali lipat, ditawarin ibadah bagaikan 83 tahun, digugurkan dosa dengan seluruh dosanya, dia nggak mau beramal soleh di luar Ramadan, kira-kira apa yang bisa menggerakkan dia? Maka dari sini Rasulullah mengatakan, faman hurimaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan melakukan kebaikan di bulan itu, maka dia telah diharamkan. Diharamkan dari apa? Khawatir diharamkan dari taubat. Gak bisa berubah dia. Khawatir diharamkan dari surga. Khawatir. Maka dari ini, Rasulullah SAW mengatakan banyak hadis-hadis yang Rasulullah SAW memberikan motivasi, dorongan untuk kita beramal soleh di bulan Ramadan. Karena kalau waktu yang terbaik
itu adalah waktu Ramadan, maka jadilah, kalau tidak bisa menjadi orang terbaik sepanjang hari, maka berniatlah, ya Allah, aku menjadi orang baik 30 hari. Gak bisa nih niat sama Allah sepanjang hari jadi orang baik, gak bisa. Udah niat, ya Allah, aku pengen jadi baik selama 30 hari. Kalau 30 hari juga gak maksimal, minimal 10 hari jadi orang baik. Tapi kalau 10 hari gak bisa juga, padahal Allah kasih waktu kita 360 hari, kita khawatir hadis ini masuk kepada kita. Faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan di bulan itu, maka haram bagi dia. Rasulullah nggak menyambung. Barang siapa yang diharamkan berkebaikannya, maka telah haram bagi dia. Rasulullah nggak nyebutin haram apanya, tapi yang dipahami khawatir diharamkan bagi dia seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Para ulama mengatakan mungkin ini tafsirnya seperti lafadznya, betul-betul dibuka pintu surga. Tapi ada yang menafsirkan secara maknawi. Itu kalimat maknawi, maknanya kesempatan masuk surga sangat banyak. Dua penafsiran ini tidak bertentangan. Ketika Rasulullah mengatakan futihat abwabul jannah, di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, ya bisa jadi pintu surga yang 8 betul-betul dibuka. Tapi bisa jadi itu sebuah kinayah, sebuah ilustrasi bahwasannya dibukakan pintu-pintu surga artinya diberikan kesempatan pahala yang banyak di bulan itu. Bahkan saking banyaknya pahala, hampir setiap amal bisa mengantarkan masuk ke surga. Waktu sahur, makan sahur, pahala tidak? Pahala. Habis sahur, sholat subuh. Habis sholat subuh, dia puasa. Habis puasa, dia zuhur. Dari pagi sampai zuhur, dia tahan diri. Setelah itu asar. Asar masuk maghrib, dia buka puasa. Setelah maghrib buka puasa, siap-siap lagi isya. Habis isya, dia siap-siap lagi tarawih. Begitu habis tarawih, dia capek, dia tidur. Segera tidur supaya cepat bangun sahurnya. Semua waktunya manfaat. Dari mulai pagi bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, semua amal soleh. Itu kesempatan dibukakan pintu surga. Zikirnya jadi pahala, laparnya jadi pahala, makannya jadi pahala, tidurnya jadi pahala, sedekahnya jadi pahala, sabarnya menahan nafsu dan menahan diri jadi pahala. Maka futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kalau pintu surga itu dibukakan dengan haji, tidak semua orang bisa pergi haji. Kalau pintu surga itu dibukakan dengan memberi zakat, tidak semua orang punya harta yang lebih untuk bayar zakat. Tapi Ramadan bisa dibukakan oleh siapa saja. Bagi mereka yang bisa puasa, pintu puasa untuk mereka. Bagi mereka yang nggak bisa puasa, mungkin sakit, bisa diganti di hari yang lain. Bagi mereka yang mau sholat, sholat jadi pintu surga untuk dia. Bagi mereka yang sahur, sahur jadi pintu surga untuk dia. Bahkan di paginya, di siangnya, di sorenya, di malamnya, ada pahala bagi orang yang berpuasa. Dan itu bukan satu malam. 24 jamnya dikali 30. Betapa besar kesempatan Allah berikan kita masuk surga. Kesempatannya besar. Maka kesempatan besar ini hampir semua orang bisa mendapatkan kesempatan masuk surga ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, sesungguhnya Allah uttaqa fi kulli lailah minan nar. Sesungguhnya Allah membebaskan di setiap malam bulan Ramadan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu ada 30 malam. Kalau cuman satu malam dari 360 hari, ada satu malam yang Allah bebaskan hambanya di neraka, lalu kita nggak kebagian, itu sudah dianggap rugi. Bagaimana ada 30 malam dari 360 hari, Allah membebaskan hambanya dari neraka. Kalau kita nggak dapat bagian itu, rugi. Rugi orang nggak dapat bagian itu.
Orang yang Ramadan akan digugurkannya dosa. Dengan pertama, di waktu sahur pun ada guguran dosa. Ketika penghuni surga masuk surga, diceritakan dalam surat Al-Quran, kenapa kalian masuk surga? Allah ceritakan amal mereka. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Waktu sahur itu identik dengan orang puasa. Maka orang puasa sebelum puasanya di waktu sahur ada 3 kemuliaan. Yang pertama, doanya mustajab. Jadi lagi punya hajat apa, bangun sahur, Ustadz kenyang, nggak mau makan, bangun, doa. Karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu termasuk waktu sahur. Allah berfirman, wa man yad'uni astajib lahu. Barang siapa yang minta samaku, aku kabulkan. Allahu Akbar. Yang kedua, waktu sahur, waktu digugurkannya dosa. Allah mengatakan, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang-orang yang masuk surga itu amalannya beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allah nggak kaitkan istighfarnya harus duduk. Allah nggak kaitkan istighfarnya harus ngadep kiblat, enggak. Yang penting waktu sahur amalannya istighfar, Allah masukkan surga. Gimana kalau sambil masak, Ustaz? Nggak apa-apa, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena Allah mengatakan di Quran tadi, wabil asharihum yastaghfirun. Yang ketiga, waktu sahur adalah waktu yang barokah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di waktu sahur itu ada ari yang ada berkah. Baik, walaupun minum hanya seteguk air jadi berkah. Walaupun makan hanya sebutir kurma, 3 butir kurma jadi berkah. Jadi sehat, jadi baik. Ini waktu sahurnya. Habis sahur biasanya orang ngapain? Sholat. Waktu sholatnya, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya di waktu bulan Ramadan. Waktu sholat subuhnya khairu minad dunya wa ma fiha. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma wa la habwa." Kalau seandainya kalian tahu keutamaan sholat subuh itu, kalian akan mendatangi masjid walaupun merangkak. Kata Rasulullah SAW, habis subuh zikir, pahala lagi. Waktu masuk duha, dia tahan nafsunya, dia tahan pendengarannya, dia tahan penglihatannya, dia tahan perut laparnya. Setiap dia menahan dirinya, sabar. Apa pahala orang sabar? Ada yang tahu berapa pahala orang sabar? Hah? Tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar dan diwafatkan dalam keadaan sabar, pahalanya tak terhingga. Tak terhingga. Ada nggak kita bisa melakukan amalan yang amalan itu pahalanya nggak bisa dihitung? Sholat di masjid laki-laki dapat berapa rakaat derajat? 27. Sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Sholat Masjid Nabawi 1.000. Sholat Masjidil Haram 100.000 banyak enggak? Banyak, tapi masih bisa kehitung. Ada amalan yang amalannya ini pahalanya enggak bisa dihitung. Sabar. Lah orang puasa tempatnya sabar. Sabar tahan lapar, sabar tahan haus, sabar tahan emosi. Apalagi kalau lapar lagi haus lalu ada yang rese. Oh subhanallah, luar biasa. Sabar apa lagi? Hah? Sabar jangan gibah.
waktu waktu ngabuburit ngumpul sama tetangga, ya Allah, udah sabar dari siang sampai sore, tahan lapar tahan haus, begitu ngabuburitnya ngebatalin semua amal. Subhanallah. Sabar dengan telinga, sabar dengan mata. Kalau puasa cuman sabar tahan haus sama tahan minum, itu puasanya balapan sama anak SD. Cuman tahan haus sama tahan minum. Tapi orang yang puasa yang mengerti makna penghambaan dan tujuan diri kepada Allah, puasa itu mengantarkan ketakwaan. Dengar yang takwa-takwa saja, lihat yang takwa-takwa saja, ucap yang takwa-takwa saja. Semakin sempurna kita jaga itu, semakin sempurna puasanya. Jadi orang yang puasa, semua keutamaan orang sabar masuk pada keutamaan orang puasa. Zuhurnya, kalau dia tidur sebentar, namanya qailulah. Qailulah, zuhur tidur sebentar jadi pahala. Rasulullah mengatakan, kil fa inna syaitan la yakil. Tidurlah sejenak di waktu siang, istirahatlah sejenak di waktu siang, karena syaitan tidak pernah istirahat di waktu siang. Karena istirahat di waktu siang itu memperkuat ibadah di waktu malam. Di waktu asarnya sama ibadah, ada zikir pagi, sore, pagi, petang. Di waktu bukanya, di waktu bukanya dia dikasih hadiah sama Allah. Kamu minta apa? Dan permintaan itu, hadiah itu, kamu boleh minta apa saja di setiap hari di bulan Ramadan. Ini habis puasa sehari, habis tahan makan, tahan minum, tahan pandangan, tahan pendengaran, tahan lisan. Satu hari Allah ingin langsung berikan kepada kita kebaikan. Maka Rasul mengatakan, lisa'im farhatan. Bagi orang yang puasa dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia ketika ketemu Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, lisa'im da'watun la turad. Bagi orang yang puasa ada doa yang tidak tertolak. Ada yang memahami doa tidak tertolak ini ketika berbuka. Maka dikatakan inda fitrihi, doatun la turad inda fitrihi. Ada doa yang tidak tertolak ketika dia ingin berbuka. Tapi ada hadis yang lain mengatakan lisa'im da'watun la turad. Orang yang puasa ada doa yang tidak tertolak, tidak dikaitkan dengan berbuka. Berarti selama dia sahur ba'da subuh atau waktu subuh sampai dengan maghrib, kalau dia puasanya 12 jam, maka ada waktu 12 jam dia boleh minta sama Allah. Dan puncak permintaannya ditutupi ketika kapan? Di akhir dia mau buka. Ditekankan lagi, minta kau akan dikasih. Waktu sahur dia boleh minta, Allah akan kabulkan. Waktu puasa dia boleh minta, Allah kabulkan. Waktu buka dia boleh minta, Allah kabulkan. Wallahi Allah kasih kesempatan kita minta sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak manfaatkan ini, rugi tidak? Rugi. Sangat rugi orang tidak minta. Juga orang yang berbuka puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadan beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, Allah ampuni dosanya. Udah dikasih permintaan, diampuni dosa, ditinggikan derajat, dicintai oleh Allah. Udah selesai buka puasa. Ketika buka puasa, apa doa buka puasa? Dahabatid doma wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini setelah makannya. Setelah itu dia sholat. Udah kenyang, dia baca alhamdulillah. Apa doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqnihi min ghairi haulin minni
wala quwati, ini hafalin doa. Barang siapa yang habis makan doanya, baca doa ini, Allah ampuni dosanya. Udah dikasih kenyang, dikasih makan, dikasih nikmat, dikasih doa mustajab, digugurkan dosa, habis itu doa, digugurkan lagi dosa. Kurang murah apa lagi Allah? Kalau kita nggak dapat kemurahan Allah, bukan Allah yang tidak pemurah, tapi bisa jadi kita dijauhkan dari kebaikan. Maka dari ini, ketika Jibril berdoa, apa kata Jibril? Celaka orang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan tidak diampuni dosanya. Celaka dia. Begitu dia malam sholat, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan, beriman dan berharap pahala Allah, Allah ampuni dosanya. Ini dari mulai subuh tadi kita hitung, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ada ampunan dosa dan berulang 30 hari. Kesempatannya sangat banyak. Maka itu Jibril mengatakan kalau sampai Ramadan keluar, dia nggak kebagian ampunan Allah, celaka dia. Kenapa celaka? Berarti apa yang diamalin. Kalau dia cuman buka puasa saja, Allah ampuni. Kalau dia cuman mohon ampun saja, di waktu sahur Allah ampuni. Kalau dia doa saja buka puasa, Allah ampuni. Kalau dia buka baca Alhamdulillah saja, Allah ampuni. Betapa banyak kesempatan ampunan yang berulang di setiap hari selama 30 hari, lalu dia nggak kebagian, ini orang kelewatan. Maka Jibril mengatakan celaka dia. Turun Rasulullah dari mimbar, tiba-tiba bilang amin. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Tadi Jibril bilang sama aku, celakalah orang yang ketemu Ramadan, kemudian tidak diampuni dosa Ramadannya. Dan Jibril mengatakan kepadaku amin, maka aku katakan amin. Kelewatan kalau nggak sampai nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara Ramadan, banyak sekali keutamaannya. Tapi pasti ini adalah kesempatan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang yang telah mati pasti ingin sekali bertemu hari Ramadan ini. Tapi mereka tidak akan bisa bertemu dengan hari Ramadan ini. Maka kita di Ramadan, yang paling penting pertama kita bawa adalah taubat kepada Allah. Ya Allah, aku pengen lebih baik. Ya Allah, aku pengen lebih soleh. Ya Allah, aku pengen berhenti dari dosa. Ya Allah, aku pengen jadi hambamu yang soleh. Bawa tuh Ramadan. Apa yang kita bawa? Tekad, taubat. Ini yang pertama. Jadi Ramadan kita jadikan kesempatan taubat kepada Allah. Maka itu sebagian ulama mengatakan Ramadan syahrul taubah. Ramadan bulan taubat. Orang yang mau berhenti rokok nih Ramadan kesempatannya. Malah sebagian orang begitu azan langsung rokok duluan. Allahu Akbar. Kesempatan. Ya, tapi gimana Ustaz? Udah enak Ustaz, coba. Ya. Itu uangnya disedekahkan. Oh, saya mau udah sedekah yang lain Ustaz, tambah. Diberhentiin rokoknya. Kapan terapinya? Ya, terapinya Ramadan. Tapi kan jiwa selalu nagih Ustaz. Begitulah jiwa. Jiwa itu akan selalu nagih dengan hasrat dan nafsunya. Dan salah satu obat dari hasrat dan nafsu adalah puasa dan menikmati hasrat itu. Udah rasakan saja. Anggap saja itu sebagai penggugur dosa. Asemnya mulut, hasratnya hati, pengennya diri. Udah, anggap aja penggugur dosa. Nikmatin itu. Tapi kalau selama hasrat itu diikutin, kita akan terbelenggu dan tidak akan pernah bisa keluar dari hal tersebut. Ramadan, syahrul taubah, bulan taubat, siapkan taubat. Siapkan ampunan kepada Allah.
Nabi Ibrahim berdoa minta ampun sama Allah. Nabi Adam berdoa minta ampun sama Allah. Nabi Musa berdoa minta ampun sama Allah. Nabi Yunus berdoa minta ampun sama Allah. Nabi Muhammad berdoa minta ampun sama Allah. Para nabi kekasih Allah doanya minta ampun sama Allah. Kita yang bukan siapa-siapa maka harus banyak doa minta ampun. Rabbi inni zalamtu nafsi zalman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku dengan banyak kezoliman, banyak kekurangan, yang tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indak. Ya Allah, ampuni aku maghfiratan min indak, dengan ampunan dari sisimu. Ini yang pertama. Keutamaan Ramadan tadi kita sambut dengan taubat, ampunan, tekad, pengen lebih baik, tahun kemarin kayaknya kurang, tahun ini harus lebih baik. Yang penting ada niat baik dulu. Yang penting ada tekad baik dulu. Pokoknya tahun ini insya Allah mau khatam Quran 60 kali umpamanya. Cuman pertanyaannya, tahun kemarin berapa? Tahun kemarin nggak ada khatam, Ustaz. Jangan kejauhan kalau gitu. Tahun ini 2 kali aja. Tahun kemarin nggak khatam sama sekali, tiba-tiba tahun ini punya tekad 60, kan kejauhan. Jadi gimana Ustaz? Ya lihat tahun kemarin berapa. Tahun kemarin khatamnya 1. Oh, mudah-mudahan tahun ini 2 atau 3. Wajar kalau begitu. Ya, begitu juga sholat malamnya. Sholat malamnya jangan bolong. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berdiri sholat dalam bulan Ramadan, imanan, beriman kepada Allah, wa ihtisaban, berharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, sholatnya beriman dan berharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Lailatul Qadar itu satu waktu yang semua orang pasti akan melalui waktu itu. Jangan dikira Lailatul Qadar itu cuman waktu-waktu tertentu, artinya nggak ada waktunya tidak dapat, bukan. Oh, Lailatul Qadar malam ini nggak lewat Indonesia Ustaz, dia lewat mana? Cuma lewat Arab Saudi doang, nggak nyampe Indonesia. Nggak ada. Waktu itu semua nyampe, lewat. Sama kayak waktu maghrib, waktu subuh, waktu isya. Itu waktu, pasti akan dilewati, pasti akan ada waktu itu. Cuman ketika maghrib, isya, subuh, waktu itu lewat. Pertanyaannya, kamu ngapain ketika waktu itu lewat? Begitu pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pasti ada. Walaupun kita nggak pasti tahu, mungkin kita tahu, mungkin tidak. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengatakan, fataharuha fi asyara awakhir min Ramadan. Kalau kau mau cari, carilah asyara awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi semua orang sebenarnya bisa mendapatkan keutamaan tadi, keutamaan Ramadan atau keutamaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah waktu dan semua orang akan mendapatkan waktu itu. Tapi yang rugi adalah ketika waktu itu digunakan tidak untuk ketaatan. Itu orang yang rugi. Bahkan waktu yang harusnya digunakan untuk kebaikan, yang jika dia melakukan kebaikan akan dilipat gandakan seperti orang yang melakukan 1000 bulan dalam kebaikan. Allah. Jadi kalau waktu itu lewat dia sedang baca Quran, dihitung bagaikan 83 tahun baca Quran. Kalau malam itu dia sedang sholat tahajud atau tarawih 11 atau 23 rakaat, maka dihitung bagaikan orang sholat 11 rakaat selama 83 tahun. Kalau di hari itu dia sedang sedekah, maka dia dihitung bagaikan orang bersedekah bagaikan 83 tahun. Allah tahu kita tidak akan mampu sedekah selama 83 tahun, tapi Allah mau kita dapat pahala ini, maka Allah siapkan sebuah waktu namanya Lailatul Qadar. Dan dia dikatakan Lailatul Qadar karena malam itu penentu takdir. Takdir Tuhan, takdir tahunan.
Maka dikatakan Lailatul Qadar. Qadar itu takdir. Ditentukan takdir kita nih. Kalau malam itu kita baik, malam itu kita soleh, malam itu kita sedang doa dan mohon kepada Allah, maka malaikat akan menulis di malam itu apa yang Allah takdirkan untuk kita karena kebaikan kita. Tapi kalau di malam itu sedang berbuat jelek, sedang lalai, sedang gak doa, maka takdir akan tertulis untuk dia. Contoh begini. Saya pernah contohkan kan. Contohnya gimana? Contohnya, ini orang lagi sakit, doa. Ya Allah, sembuhkan aku. Dia berdoa supaya minta sembuh. Lalu ada dokter berdoa, ya Allah, berikan aku rizki. Berarti harus banyak pasien. Yang ditulis yang mana? Disitulah malam penentuan kuat-kuatan doa. Lah iya, hidup ini kuat-kuatan doa. Kalau dia doa, kita doa. Jadi siapa yang dipilih oleh Allah dan siapa permintaan yang dikasih, dia yang paling banyak ngerayu Allah. Lah kita pengen sesuatu itu sesuai keinginan kita, tapi kita nggak pernah minta sama Allah, nggak angkat tangan sama Allah, nggak ngerayu Allah. Tapi ada orang lain yang terus ngerayu Allah. Akhirnya, yang diminta dia harus Allah jadikan, tapi objeknya siapa? Objeknya kita akhirnya. Kalau kita kurang doa. Itu cuma analogi, tapi hidup seperti itu. Hidup seperti itu. Ya Allah, lapangkanlah rizkiku, mudahkanlah hidupku. Oke, kita minta kelapangan, minta dimudahkan. Berarti ada di sisi lain orang yang harus menjadi objek supaya Allah mudahkan dan lapangkan kita. Bagi dia, orang yang lain, objek yang lain, itu adalah ujian dan kesabaran. Bagi kita itu adalah keutamaan. Lah bagaimana supaya di malam itu Allah berikan kita kebaikan? Doa. Doa. Maka dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau contohnya seperti itu. Contoh lain. Musibah yang menimpa diri kita itu dikarenakan faktor apa? Dosa kita. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dosa ini dan numpuk. Musibah lagi nunggu kapan jatuh tempo akan jatuh itu musibah. Lalu kita nggak pernah doa sama Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa, ya Allah afiatkan badanku. Ya Allah afiatkan pendengaranku. Afiatkan. Apa itu afiat? Bukan hanya sehat, lindungi, jaga, selamati. Kalau tidak berdoa, maka faktor-faktor dosa tadi itu sedang nunggu nerkam kita. Kapan jatuh waktunya, dia akan menimpa kita. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah itu menimpa dirimu disebabkan ulah tanganmu, tapi banyak yang Allah ampuni. Berarti pemahamannya agar musibah tidak menimpa kita butuh ampunan Allah. Ampunan itu didapatkan dengan doa di Ramadan, salat pada tarawih, puasa di siang Ramadan. Kenapa? Allah akan afiatkan kita. Allah akan jaga kita. Dari ini Ramadan kesempatan besar. Ada yang menggaransi kita Ramadan 2027 kita ketemu lagi? Nggak ada. 2026 aja nggak ada yang garansi. 2026 aja nggak ada yang garansi kita bisa ketemu. Lalu bagaimana caranya kita bilang enggaklah Ustaz, Ramadan tahun ini santai dulu Ustaz. Kapan? Nanti Ramadan besok. Besok nunggu apa? Manfaatkan sehat sebelum sakit, manfaatkan lapang sebelum sempit, manfaatkan waktu sebelum hilangnya waktu.
sebelum hilangnya waktu kita. Maka dari ini tadi kita kembali bahwa taubat. Yang kedua, apa yang kita siapkan sebelum Ramadan, tutupi kekurangan-kekurangan amalan yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan. Yang punya hutang Ramadan diselesaikan. Hutang puasa atau hutang sakit atau apapun itu, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha dahulu mengatakan, dahulu aku mengganti puasa Ramadanku di bulan Syawal, kata Aisyah, karena sibuknya mengurus Rasulullah SAW. Jadi Aisyah di bulan Syawal menyibukkan untuk mempersiapkan ganti dari bulan-bulan Ramadan. Apalagi yang kita siapkan ketika kita memasuk Ramadan? Ikhlas karena Allah, cari ridho Allah, cari ridho Allah dalam hidup ini, cari pahala dari Allah dalam hidup ini. Karena orang yang akan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan afiah, kesehatan dan penjagaan dari Allah, orang-orang yang ikhlas karena Allah. Maka tadi hadis yang kita baca selalu dikaitkan, yang sholat, yang puasa, dia akan mendapatkan ampunan kalau dia berharap pahala dari Allah. Yabtagi bidzalika wajhullah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beriman dan berharap pahala dari Allah, itu ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, siapkan waktu. Jangan semakin Ramadan kita semakin sibuk dengan yang tidak manfaat di Ramadan. Di luar Ramadan kita sibuk kerja. Dalam Ramadan kita sibuk dagang. Kapan sibuk ibadahnya? Nanti Ustadz. Nunggu apa? Nunggu apa? Ya. Ya, tapi kan kerja penting Ustadz. Betul, kerja penting. Tapi siapkan waktu kita walaupun hanya sesaat di Ramadan untuk mengosongkan diri dengan Allah. Jangan sibuk terus, sudah. Jangan sibuk terus. Sibuk boleh, tapi kalau sibuk terus-terusan, itu lalai namanya. Memang Allah tidak meminta waktu kita full di Ramadan, tapi jangan sampai pula tidak ada waktu yang full buat Allah di dalam Ramadan. Kalau punya waktu itikaf. Dari 360 hari, cuma 10 hari fokus kepada Allah. Itu nggak berlebihan. Kalau 360 hari, kita diminta 150 hari fokus kepada Allah, mungkin kita berat. Dari 360, 10 hari saja. 2,5%-nya kita fokus kepada Allah. Fokus dalam sholat, fokus dalam zikir, fokus dalam ibadah, fokus dalam istighfar, fokus dalam ketaatan. Yakin, setelah keluar dari Ramadan akan merasakan betapa lezatnya ibadah Ramadan. Kenapa orang-orang itu terkadang tidak merasakan lezatnya Ramadan? Karena ketika Ramadannya nggak konsentrasi, nggak fokus ibadahnya, sehingga tidak merasakan lezatnya Ramadan. Tapi kalau yang betul-betul fokus, berikan waktu yang fokus untuk Ramadan. Walau kalau tidak bisa 30 hari, jangan lewatkan 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir, hari-hari yang terbaik. Rasulullah mengatakan, iltamisuha fi asyar awakhir minar Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Kalau bisa iktikaf, iktikaf. Perempuan boleh iktikaf di tempat yang terpisah laki-laki perempuan. Di tempat yang mungkin dia tidak safar. Di tempat yang kalau dia menginap di masjid itu terjaga keamanannya, kehormatannya, tempatnya terjaga dari pandangan laki-laki. Boleh. Aisyah, istri Rasulullah SAW, itu setelah Rasulullah meninggal, iktikaf di masjid Nabi Muhammad SAW. Dulu istri-istri Nabi pernah iktikaf. Tapi iktikafnya di masjid Nabi. Dan mereka tetap terjaga di dalam tenda-tenda. Karena mereka dulu punyanya tenda-tenda, sehingga tetap terjaga, nggak kelihatan orang di dalam tenda dia. Maksudnya nggak kelihatan auratnya, nggak kelihatan apa yang dia kerjakan, ya.
Aisyah mengatakan ketika Rasulullah SAW meninggal, aku iktikaf di masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah iktikaf dan istrinya ada yang ikut iktikaf. Pernah suatu riwayat Rasulullah iktikaf. Begitu Rasulullah iktikaf, ternyata satu orang istrinya ikut iktikaf. Tendanya di samping Rasulullah. Awalnya Rasulullah diam. Ternyata istri yang lain lihat ada istri yang iktikaf, istri yang lain ikut iktikaf lagi. Udah 2 orang nih ikut iktikaf sama Rasulullah SAW. Ternyata yang ketiga ngelihat, lama-lama banyak istri ikut iktikaf. Rasulullah akhirnya waktu tahun itu nggak jadi iktikaf. Rasulullah berhenti dulu iktikaf. Tapi dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah berhenti iktikaf di tahun itu, dia ganti di hari yang lain iktikafnya. Itu menunjukkan pentingnya iktikaf sampai Rasulullah pernah mengqadha iktikaf. Diqadha iktikaf sama Rasulullah SAW. Ya, jadi manfaatkan waktu terutama 10 akhir Ramadan. Yang terakhir, masuk dengan Ramadan itu masuklah dengan ilmu. Ilmu yang penting daripada yang penting, yang baik daripada yang terbaik, yang pahalanya besar daripada yang besar, itu ilmu. Ilmu itu bukan hanya kita tahu tentang ibadah puasa dan gak puasa, tapi ilmu itu adalah kita tahu amalan yang terbaik di antara yang baik, amalan yang terbesar pahalanya di antara yang besar, amalan yang utama di antara yang utama. Itu namanya ilmu. Saat saya sedang bingung, kenapa bingung? Saya mau kasih makan orang buka puasa, atau saya mau pilihan yang lain. Apa pilihannya? Saya mau kasih makan buka puasa kepada orang di Ramadan, atau saya mau apa nih biasanya? Upgrade baju baru, Ustaz. Ya umpamanya kan. Itu kan dua-dua pilihan. Umroh. Sekarang, saya tanya sekarang. Antara umroh dan memberikan buka puasa, mana yang lebih afdol? Umroh di Ramadan pahalanya seperti apa? Seperti haji bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau umrohnya nggak mahram gimana, Ustaz? Kalau saya menganggap, ya kalau umrohnya nggak mahram dan umrohnya nggak wajib, udah pernah umroh, ya nggak apa-apa. Dia ngasih makan buka puasa aja. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Iya. Tapi kalau saya mau umroh juga, Ustaz, kan saya bilang tadi, amal itu sesuai ilmu. Sesuai ilmu. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik, pilih yang terafdol di antara yang afdol, pilihlah yang terbesar pahalanya di antara yang besar. Itu namanya ilmu. Begitupun dalam ibadah, begitupun dalam Ramadan, pilih yang terbaik dari yang baik. Buat kue, ngasih makan anak, keluarga, baik nggak Ramadan? Baik. Iktikaf baik nggak? Baik. Kalau dibenturkan dua itu pilih yang mana? Ya tergantung. Kalau keluarganya wajib ya tetap harus keluarga. Tapi si keluarga bilang, udah sih bun nggak usah masak-masak, enakan beli. Tapi bundanya tetap kekeh aja mau masak. Padahal udah jelas kata anaknya enakan kue di luar. Allahu Akbar. Ya. Kufur. GoFood. Enggak, maksud saya begini, kadang-kadang ada 10 hari terakhir itikafnya di dapur. Sayang itikafnya di dapur. Itikafnya depan wajan, itikafnya depan open. Setiap tahun begitu dari muda. Subhanallah. Kapan nih itikafnya di masjid nih? Kapan nih itikafnya kita betul-betul lagi minta sama Allah, fokus nih? Ya. Masalah yang seperti itu, makan, itu kan masih bisa dikondisikan sebelum 10 hari terakhir, atau dikondisikan sebelum Ramadan, atau dikondisikan ya sudah, cari yang sudah jadi saja, kan jelas kondisinya. Sehingga kita tetap dapat kebaikan dan tetap ibadah. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Yang terakhir saya bilang, bekali diri dengan ilmu artinya kita harus tahu amalan yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik, betul, tapi yang terbaik yang mana?
Semuanya afdol, betul, tapi yang terafdol yang mana? Semuanya pahala, betul, tapi pahala yang terbesar yang mana? Itu yang dicari. Itu yang diutamakan dalam kehidupan, terutama di bulan Ramadan. Itu yang harus kita siapkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir, nggak ada yang janjiin kita bahwasannya Ramadan besok tahun 2027 kita ketemu lagi. Nggak ada yang janjiin. Tapi yang mungkin, dan ini belum pasti juga, Ramadan besok kita ketemu, sisa 23 hari lagi. Maka manfaatkanlah sesuatu yang dekat ini. Capek sedikit di dunia lebih baik daripada capek di akhirat. Orang yang nggak mau capek-capek di dunia, dia akan capeknya di akhirat. Pilih mana? Capek dunia apa capek akhirat? Capek dunia. Capek dunia singkat. 30 hari aja maksa diri, pahalanya 83 tahun. 30 hari nggak mau maksa diri, faman hurima hurim, kata Rasulullah. Faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, dia telah diharamkan. Diharamkan dari kebaikan, diharamkan dari surga, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Ya. Jadi siapkan Ramadan kita dengan taubat, siapkan Ramadan kita dengan ikhlas, siapkan Ramadan kita dengan ilmu, siapkan Ramadan kita dengan amal saleh. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Saya mau tanya Ibu. Coba dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah semua selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Bagaimana Ustadz di bulan Sa'ban ini kan kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Ya. Tapi kalau ada, ya memang niat dari sahur niat, tapi di tengah kita ada kegiatan daurah atau ada maksudnya undangan, nah terus tiba-tiba tengah hari kita membatalkan. Apakah dengan puasa maksudnya tidak istiqomah setiap hari, atau dengan puasa Daud kita jadwalkan gitu di tengah hari itu kita batalkan? Apakah tidak sungguh-sungguh dianggapnya atau gimana Ustadz? Iya. Membatalkan puasa di bulan Sya'ban. Kalau puasanya puasa wajib, qadha, kalau bisa jangan batalkan. Karena ini udah last minute. Khawatir kalau kita batalkan masuk Ramadan belum selesai puasa qadha kita. Tapi kalau puasanya puasa sunnah dan kita membatalkan karena sesuatu hal, ya itu masih tidak mengapa. Cuman kalau bisa ya jangan dibatalkan. Tapi kalau memang harus dibatalkan karena suatu hal, tidak mengapa, tidak mengurangi keutamaan. Nah, di sini berarti apakah Sya'ban itu harus 30 hari? Rasulullah pernah hampir di Sya'ban itu hampir setiap hari puasanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang melihat Rasulullah SAW seolah-olah dia puasa setiap hari di bulan Sya'ban. Barang siapa yang melihat Rasulullah SAW seolah juga dia berbuka setiap hari di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah Sya'ban itu kayak hampir setiap hari puasa. Nah, ada riwayat hadis yang mengatakan idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Hadis mengatakan jika sudah masuk pertengahan Sya'ban janganlah kau puasa. Tapi hadis ini didoifkan para ulama, hadis yang lemah. Sudah masuk pertengahan Sya'ban boleh tetap puasa. Yang tidak boleh puasa itu adalah satu hari atau 2 hari menjelang Ramadan, atau yang dikatakan hari syak, hari ragu. Faman shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Lalu pertanyaan berikutnya, saya ada pertanyaan, pada malam nisfu Sya'ban apakah ada anjuran ibadah tertentu? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khair. Ya, hadis-hadis yang berkaitan tentang amalan khusus dalam nisfu Sya'ban itu tidak ada. Atau hadis-hadis malam nuzul Quran. Nuzul Quran itu biasa tanggal berapa sih? 17 Ramadan.
Ya, itu pun sebenarnya tidak ada kepastian 17 Ramadan. Walaupun betul di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, tapi tanggal tertentunya tidak ada. Termasuk juga nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu nggak ada amalan khusus. Jadi kalau mau beramal di Ramadan, di Sya'ban, amal dari awal sampai hampir akhir Sya'ban boleh. Yang penting 1 hari atau 2 hari sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan, jangan berpuasa. Ya, ada lagi yang lain pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang tadi Ustadz bilang Nabi Muhammad itu kan mengkodo itikaf ya. Itu kita itu bisa nggak untuk mengkodo juga kayak itu? Bolehkah kita mengkodok iktikaf sebagaimana Rasulullah SAW mengkodok iktikaf? Itu pertanyaannya. Iya. Maka jawabannya Allahu alam boleh. Tetapi siapakah mereka yang boleh mengkodok iktikaf? Mereka yang boleh mengkodok iktikaf adalah orang yang sudah terbiasa iktikaf. Suatu hari dia mau iktikaf ternyata terhalangi gara-gara suatu hal, maka boleh bagi dia mengqadha. Sama seperti sholat sunnah, mengqadha sholat sunnah boleh bagi siapa? Bagi mereka yang biasa sholat sunnah. Rasulullah melakukan Syawal, boleh melakukannya di Syawal. Dalam riwayat lain, Rasulullah melakukannya di Ramadan berikutnya dalam waktu 20 hari. 20 hari setelahnya Rasulullah SAW mengqadha Ramadannya. Allahu a'lam. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya Ustadz tentang mahram. Mahram. Ya, apakah untuk kita beribadah haji atau umroh ada batas usia bagi seorang perempuan bagi mahram tersebut? Oke. Ya, terima kasih Ustadz. Adakah batas usia bagi perempuan yang mau haji dan umroh tanpa mahram? Jawabannya tidak ada. Loh, kan saya sudah tua Ustadz. Semakin tua siapa sih yang mau ganggu? Bukan masalah ganggu aja mahram itu. Masalahnya perlindungan, penjagaan, menemani. Kalau jatuh, kalau sakit, kalau butuh sesuatu. Jadi begitu. Kalau misalnya suami sudah meninggal Ustadz? Hah? Suami sudah meninggal. Suami udah meninggal, tapi sudah pernah haji? Ibunya? Ibu istrinya sudah pernah umroh dan pernah haji? Belum. Belum, boleh. Insya Allah, kalau dia memang mau, kalau yang wajib. Tapi kalau yang sunnah, saya menganggap harus pakai mahram. Begitu. Iya, kalau nggak ada mahramnya, ya cari mahramnya lah. Cari mahramnya. Kan keluarga saya kan mahramnya kan Kristen semua itu Ustadz. Kalau saya mau umroh dulu, jadi nggak boleh. Kalau yang wajib, nih ya, haji dan umroh yang wajib, sebagian ulama melonggarkan karena ingin mengerjakan yang wajib, tapi dengan catatan dan syarat-syarat juga. Pergi dengan orang yang aman, yang terjamin, tidak terjauh dari fitnah, begitu. Tapi kan kadang-kadang kalau Ramadan ini bukan untuk yang wajib sebagian. Saya cuma bilang, saya memberikan hukum, menurut saya harus pakai mahram. Mau pergi juga tanpa mahram, ya itu urusan masing-masing. Tanggung masing-masing. Jika kita berpuasa di hati kita double niat, selain ingin menjalankan perintah Allah tapi juga niat untuk diet, menurunkan berat badan. Bagaimana Ustaz? Jadi begini, ya. Diet itu dunia atau akhirat? Dunia. Allah itu dunia atau akhirat? Akhirat.
bercampur di dalam sebuah amal keinginan dunia dan akhirat, maka nanti akan dilihat mana yang lebih besar dia inginkan. Kalau yang lebih besar yang diinginkan dunia, Allah kasih dunianya, tapi nggak dapat pahalanya. Dipuji orang dunia nggak? Dipuji orang dunia nggak? Dunia. Salat ibadah karena Allah, pahala nggak? Dia salat supaya dapat pahala dan dipuji bareng dalam dirinya. Salatnya terima atau tidak? Ria, bercampur dalamnya sesuatu. Kalau ria bisa menggugurkan amalan ibadahnya. Jadi bagaimana Ustadz? Apakah kita tidak boleh berniat dunia? Tetap yang terbesar dalam diri kita adalah akhirat. Saya mau tanya begini sekarang. Kalau ternyata Allah takdirkan kita puasa tambah gemuk, nyesel nggak puasa? Enggak kan? Karena tujuan kita pahala dari Allah kan. Coba orang yang puasa tujuannya diet, begitu puasa dia tambah gemuk karena makan sahurnya banyak, buka puasanya banyak. Allahu Akbar. Jadi nggak terlalu penting gemuk atau kurus, yang penting sehat dan berkah, afiah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tapi perempuan penting lah saat kurus biar kelihatan. Iya, kalau mau kurus boleh, menjaga penampilan cantik boleh, tapi bukan dengan jalur ibadah. Ada jalurnya, apa jalurnya? Olahraga, jaga makan, sehat, ya. Kalau dia puasa, terus puasa, tapi makannya nggak dijaga ketika buka, olahraganya nggak dijaga, sama saja nggak bisa juga. Ya, jadi kalau bisa ibadah itu tetap prioritas terbesar adalah Allah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dengan amal solehnya dunia, kami kasih dunia dan dia tidak akan dikurangi. Tapi apa kata Allah? Laisa lahu fil akhirati ilan nar. Di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Ya, cukup lagi? Ini pertanyaannya. Tadi cukup ya, 2 pertanyaannya. Boleh Ibu, silakan. Kedengaran boleh? Pulangin sama suaminya ke rumah orang tua. Oh, betul. Ini pertanyaan bagus. Kapan seorang dikatakan jatuh talak? Tunggu pengadilan kah? Atau cukup ada saksi di rumah dia talak? Maka yang benar adalah talak itu kapan suami mengucapkan jatuh talak. Pengadilan cuman legalitas. Kalau kata pengadilan belum jatuh talak tapi suami udah bilang talak 3 kali, tetap jatuh talak. Jadi sama seperti nikah, wali udah bilang sama si laki-laki, kamu saya nikahkan sama anak saya. Pergi ke pengadilan atau KUA, cuman sertifikasi itu pengesahan. Pengesahan. Jadi iddahnya ketika si suami bilang ditunggu 3 bulan, 3 kali haid, 3 kali suci, itulah masa iddahnya selesai, kecuali kalau meninggal. Kalau meninggal berarti bukan cerai hidup, meninggal 4 bulan 10 hari. Jadi tidak nunggu di pengadilan, Ibu. Kalau dia cuma bilang saya pulangin, itu belum cerai. Belum cerai. Cuman mulangin. Hah? Enggak. Karena banyak faktor mau dipulangin. Banyak faktor. Faktor pertama, dia mungkin pengen niat. Mungkin pengen niat nalak. Tapi pengen tahu dulu nih. Kalau dijauhin, kira-kira gimana? Ada perubahan nggak? Jangan-jangan dia bukan nunggu ceweknya berubah, jangan-jangan takutnya dia juga nggak bisa, nggak ada dia, ya kan? Akhirnya dia, coba dulu deh, kamu pulang dulu. Nyoba siapa? Nyoba diri saya sebenarnya. Kan seperti itu.
Diantar sama suami. Bahasa dipulangin itu belum jelas. Itu namanya bahasa yang masih banyak kemungkinan. Maka bahasa yang masih banyak kemungkinan ini kita nggak bisa menghakimi sampai kita tanya sama si laki-laki, maksud kamu apa? Kalau kata dia maksudnya adalah saya cerai, jatuh cerai. Kalau maksudnya kata dia, enggak Ustadz, saya pengen jauh dulu supaya tenang dulu nih pikiran, nanti udah tenang saya balikin lagi. Berarti nggak jatuh talak kalau kayak begitu. Oke. Jadi saya udah bilang safar itu harus pakai mahram. Mau ibu-ibu kumpul 1.000 orang protes juga nggak bisa. Hadisnya jelas safar harus pakai mahram. Safar itu tapi berapa kilo? 85 sampai 90 itu harus pakai mahram. Lah sekarang puncak berapa lama? Ya lihat aja dari mana rumahnya. Kalau rumah saya ke puncak nggak nyampe 30 kilo, ya nggak safar, begitu. Ke Bandung PP safar. Bandung itu hampir 200 kilo, safar Pak. Apa? Hadisnya, saya bacain hadisnya. Kata Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, wallahi la yahillu limra'atin an tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa ma'adil mahram. La yahillu, tidak halal, berarti perempuan yang safar kecuali tanpa mahram. Ya sudah. Loh Ustaz sampaikan, iya, bisa nggak dirubah? Kalau saya rubah, saya mau ngomong apa depan Rasulullah? Kalau saya bilang iya boleh bu, ini kata saya boleh bu, tapi hadis ini ada yang berlaku hadis ini atau ucapan saya? Hadis, ya udah percuma kalau begitu sudah. Udah mau tanya ke ustadz manapun kalau hadis ini masih ada, nggak bakalan pernah benar. Ya. Ustadz mau ngelanjutin yang tadi tentang perceraian. Nah, kalau misalnya dalam masa iddah. Nah. Terus si mantan itu tidak memberikan uang iddah atau mut'ahnya, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Dan juga si mantan tidak menyerahkan langsung ngembaliin ke orang tua, jadi istilahnya lenyap. Dan juga hukum secara hukum agamanya Ustadz, tanpa ada harta gono gini itu sebenarnya gimana Ustadz ya? Kalau untuk secara agamanya apa benar? Jadi begini pertanyaannya, dia nggak ngebalikin, tiba-tiba dia lenyap. Lenyapnya dia kenapa? Ada nggak omongan sebelumnya kamu saya cerai atau tidak? Enggak. Kalau tidak ada omongan sama sekali, maka itu harus diputuskan pengadilan. Karena gantung, dia nggak balik-balik lama, cuman nggak jelas, dia ngomong cerai juga enggak, tapi nggak dinafkahin masa iddah, berarti ngegantung begini yang beri keputusan pengadilan. Udah diceraikan Ustadz, jadi suaminya itu emang benar-benar talak. Talak, dia ngomong talak. Ya. Dia harus kasih nafkah selama iddah. Kalau tidak kasih, dia berdosa di sisi Allah. Kalau dinaikkan ke pengadilan, pengadilan pemerintah bisa mengharuskan dan mewajibkan dia untuk bayar. Kalau dia nggak dibayar, pengadilan boleh menegakkan hukum untuk dihukum pidana. Kalau tentang harta gono gini, itu menurut Islam gimana Ustadz? Benar-benar secara Islam lah ya, itu benar ada tidak Ustadz untuk harta gono gini? Ada apa nggak ada? Dibilang nggak ada mutlak ya ada, dibilang ada yang nggak ada mutlak juga. Jadi begini, tergantung keadaan. Kalau ternyata suami istri selama ini usaha bareng, dari kecil usahanya bareng, begitu usahanya udah gede, si suami ingin ngambil sendiri, kawin lagi kata dia. Si istri nggak setuju. Ini kan harta bareng, naikin ke pengadilan. Ini usaha bareng.
Itu usaha bareng. Tapi kalau selama ini yang kerja suami, yang peras keringat suami, istri di rumah aja, dikasih uang, kasih uang. Lalu uang si istri dia beliin juga harta dia. Maka harta istri punya istri, harta suami punya suami. Tapi ketika dibeliin nih, kan setiap bulan dikasih si istri umpamanya ya, dikasih sama suami, dikumpulin sama istri, itu uang dia. Si suami juga tahu itu uang kamu ya, lebih. Suami mau bangun rumah, pakai uang istri lagi. Kata si istri, ya udah deh pakai uangku aja dulu. Berarti di rumah itu ada bagian itu bisa masuk gono gini. Kecuali si istri ketika itu bilang, ya udah nih sedekah buat kamu. Kasihin buat suami, maka itu jadi milik suami. Begitu. Ya. Allahu alam. Cukup sampai di sini. Bentar Ustazah, satu lagi Ustazah. Ustaz, maaf. Ini Ustaz mau nanya, nyambung yang mahram tadi. Mahram. Mahram. Setiap kajian sini pertanyaan mahram nggak habis-habis ya. Setiap kajian sini. Enggak, ini kebetulan anak saya nih Ustaz mau nanya tapi malu. Oh iya, Masya Allah. Dia nanyain batas mahram itu umur berapa? Oke, bagus pertanyaannya. Iya, karena ini masih kuliah nih, malu nanya. Batasnya apakah setelah aku menikah? Dia bilang, enggak, saya bilang udah balik, itu udah berlaku, apa benar gitu loh Ustazah. Ya. Ustaz, ya Allah, habis ngaji sama Ustazah tadi. Terus yang kedua Ustaz, satu lagi Ustaz. Menyangkut qada puasa. Saya kan udah 50-an nih gitu. Masya Allah. Ya, jadi waktu remaja dulu saya lupa gitu udah berapa sih puasa saya yang udah saya ganti segala macam. Nah, itu masih punya kewajiban nggak sih kita sampai sekarang Ustaz? Sedang kita udah lupa berapa harinya gitu. Pertanyaan pertama, perempuan itu didampingi mahram sampai kapan? Begitu ya? Usia kapan? Mulainya kapan? Perempuan itu tetap harus dijaga dari mulai lahir sampai mati. Ketika dia bayi, yang jaga ayahnya. Ketika dia remaja, tanggung jawab ayahnya. Ketika dia nikah, tanggung jawab suaminya. Ketika dia meninggal, ketika suaminya meninggal, tanggung jawab anak-anaknya, keluarganya, pamannya. Perempuan itu tetap harus terjaga dari mulai lahir sampai mati dalam Islam. Jadi nggak ada perempuan yang sendirian dalam hidup. Harus ada wali selamanya. Harus ada wali selamanya dalam hidup. Kalau kebetulan dia kan kuliah di Surabaya nih Ustaz. Itu gimana Ustaz? Dia kos gitu. Yang menyangkut ngekos. Ya. Maka sebagian beranggapan di sana ditaruh di keluarga. Ketika berangkat ke Surabaya, diantar keluarga dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Sampai Surabaya dititipkan kepada keluarga yang masih mahram, walaupun dia ngekos, tapi yang bertanggung jawab, yang memantau dia, yang melihat dia adalah keluarga juga. Itu diperbolehkan. Atau sebagian orang membolehkan seperti ini, sama seperti anak-anak kita yang perempuan di pondok pesantren, ya kan? Pondok pesantren. Contoh anak pondok pesantren di mana? Di Sukabumi Ustadz. Pesantren anak saya di boarding. Tapi ketika berangkat ke pesantren harus diantar, ketika pulang harus dijemput, ketika diletakkan di asrama harus jelas, nggak boleh gabung perempuan dengan laki-laki, harus jelas siapa penanggung jawab, keamanan, harus jelas semuanya, baru kita boleh letakkan. Kalau tidak jelas, dia hidup sendiri tanpa ada wali, perempuan itu tidak boleh hidup sendiri tanpa wali, lemah mereka. Lemah apa enggak perempuan? Lemah. Ya, yang muda-muda lemah dirayu, dikasih coklat, diajak jalan malam minggu. Cuma dikasih coklat, diajak jalan malam minggu. Allahu Akbar. Habis itu orang tuanya ngelarang, jangan jalan. Ibu nggak tahu rasa cinta. Karena subhanallah. Lemahnya tuh. Lemahnya wanita tuh. Ya, seperti itu. Sampai ada sebagian orang yang meninggalkan orang tuanya hanya cuman gara-gara setelah dia menikah 15 tahun akhirnya balik lagi ke orang tuanya karena dibalikin sama cowoknya. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Jadi agama Islam bukan ingin memberatkan wanita, tapi ingin melindungi wanita. Tapi wanita sekarang aktif-aktif. Jadi kalau dilindungi merasa terkungkum, Ustaz, udah saya bisa sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cukup ya, sampai sini ya. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.